Hajah, Bapak Haji Hono serta keluarga besar, dan juga para asatid, para kiai, para habaib, dan juga para hadirin hadirat yang insyaallah mudah-mudahan keseluruhannya senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Yang sakit diberikan sehat afiat, yang susah rezeki diberikan lancar dan barokah, yang punya usaha diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, saat ini saudara kita mengundang kita dalam rangka tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau sebagai orang tua telah menjalankan haknya kepada anaknya, yang mana ini termasuk daripada kewajiban orang tua memberikan apa yang hak untuk anak-anaknya. Dan juga hadirnya kita ada di tempat ini menunjukkan kita sedang menjalankan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, hamsun min haqqin muslim ala muslim, raddut tahiyat wa ijabatud da'wat wa suhudul janazah wa iyadatul marid wa tasmitul atisu idha hamidullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 5 kewajiban yang wajib kita tunaikan dan berikan kepada saudara muslim kita. Yang pertama, raddut tahiyat, menjawab salam. Kalau misalnya kita mendapatkan salam, diberikan salam, wajib bagi kita untuk membalas salam tersebut. Itu termasuk kewajiban yang wajib kita tunaikan. Yang kedua, wa ijabatud da'wat, memenuhi undangan. Ketika kita diundang, ada waktu yang bisa kita berikan sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah mereka, maka kita juga punya kewajiban untuk datang bersama mereka. Wasuhudul janazah, yang ketiga kewajiban yang berhak dan wajib kita tunaikan, yaitu mengurus jenazah. Kalau ada yang wafat, kita dengar, nggak pakai diundang, kita datang. Ketika kita punya waktu, kita menghadiri jenazah, itu termasuk daripada akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyadatul marid, yang keempat yaitu daripada menjenguk orang yang sakit. Kalau ada yang sakit di tengah-tengah kita, kita dengar, jenguk, karena itu termasuk akhlak baginda Nabi Muhammad. Menyambung silaturahmi, menyambung daripada rasa kasih antar sesama, itu adalah akhlak baginda Nabi Muhammad. Dan yang kelima, wa tasmitul atisu idza hamidullah, yaitu mendoakan orang yang bersin bila mana yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita bersin, disunnahkan kita mengucapkan alhamdulillah, dan orang yang dengar disunnahkan untuk mendoakan kita, dan kita doakan kembali buat mereka. Itu akhlak Sayyiduna Muhammad. Dan saat ini kita hadir dalam undangan saudara kita demi untuk menunaikan kewajiban kita dan membuktikan cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saat ini dalam peringatan walimatul khitan, dalam acara walimatul khitan, yaitu Haji Ono punya anak 2 laki-laki yang saat ini dikhitan, menunjukkan kewajiban dan juga daripada apa yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anak. Dan khitan ini adalah millatu Ibrahim, adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim, tuntunan Nabi Allah Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim bikalimat, dengan beberapa ujian. Nah, sebagian para mufassir mengatakan ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim, yang pertama yaitu menyembelih putranya yang bernama Nabi Allah Ismail. Ada yang kedua, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu pembangunan Ka'bah. Dan juga ada lagi yang menafsirkan ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim yang telah tuntas ditunaikan, yaitu berkhitan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga memberikan kepada kita informasi, menceritakan tentang apa yang telah diwajibkan kepada Nabi Allah Ibrahim di dalam sabda beliau, an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim dikhitan bukan saat usia
belia, bukan dalam usia muda, tapi usianya udah 80 tahun, udah tua. Beliau dikhitan saat usia dengan 80 tahun bil qadum, pakai kampak. Yang perempuan jangan ngebayangin loh, kadang-kadang traveling. Jadi Nabi Allah Ibrahim diceritakan oleh Nabi dikhitan saat usia 80 tahun. Nggak ada hikmah di baliknya. Kenapa kok pakai kampak? Hikmah yang pertama, pakai kampak, Nabi Allah Ibrahim itu ketika mendapat perintah khitan tidak mau menunda perintah dari Allah Ta'ala, mencari alat yang ditemukan kampak, dan seketika itu dia jalankan perintah Allah. Maknanya ada satu pelajaran buat kita, ketika kita mendapat perintah dari Tuhan jangan ditunda-tunda, karena setan tidak pernah berhenti untuk merayu dan membujuk kita supaya meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau udah waktunya sholat, jangan ditunda-tunda, akhirnya keluar itu waktu sholat, kita ninggalin sholat. Begitu cara setan. Ketika ada keinginan bersedekah, jangan ditunda, karena setan nggak pernah tinggal diam, nggak pengen ngelihat hambanya Allah, umatnya Nabi taat dalam ibadah, taat dalam kepada Allah Ta'ala, taat sama Rasulullah, nggak kepengen. Sehingga dibisikin bagaimana cara supaya itu hamba meninggalkan perintah tersebut. Nah, Nabi Allah Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita, jangan tunda perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada hikmah di balik cerita ini. Tadi Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim dikhitan saat usia 80 tahun. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ketahuilah pelajaran daripada ini, ternyata Nabi Ibrahim walaupun di usia yang sudah lanjut, ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ujian dari Allah, dia jalani dengan rasa sabar, tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita kalau dapat perintah dari Tuhan banyak alasan. Kita dikasih perintah satu sama Allah, kita cari 1001 alasan buat tinggalin perintah Allah. Contoh, kita diperintahin sama Allah Ta'ala ngaji, mencari ilmu, biar selamat kita punya ibadah, biar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Berapa banyak orang-orang mencari alasan buat tinggalin pengajian. Alasannya apa? Yang sakit. Alasannya apa? Yang udah lanjut, mata rabun, gampang sakit, asam lambung, rematik, ini dan lain sebagainya. Dia cari cara bagaimana caranya supaya bisa meninggalkan kewajiban. Sehingga akhirnya apa? Allah Ta'ala kasih ujian dan juga daripada siksaan yang lebih parah, penyakitnya dibikin lebih parah lagi. Na'udzubillahi min. Nah, ini pelajaran, jangan cari alasan untuk meninggalkan perintah Tuhan. Lihat Nabi Allah Ibrahim usia 80 tahun sudah lanjut, dapat perintah, dijalankan dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai kita punya banyak alasan. Kenapa nggak ke masjid-masjid? Saya udah tua, Beb, udah nggak sanggup. Saya di rumah aja. Kenapa nggak ngaji? Aduh, udah begini-begini. Jangan cari alasan buat meninggalkan perintah Tuhan, karena Allah Ta'ala tidak pernah mencari alasan untuk tidak memberikan rezeki kepada kita. Allah selalu beri rezeki kepada kita. Allah kasih rezeki sama kita, mau kita maksiat, mau kita taat, dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak bersyukur dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Dan juga masalah khitan itu sendiri ini banyak hikmah yang luar biasa, baik dalam kacamata medis maupun dalam kacamata akademis, maupun dalam kacamata syar'i sekalipun. Jelas kalau dalam kacamata syar'i, dikhitannya seseorang menjadi satu kewajiban bagi setiap orang beriman. Mereka wajib dikhitan, seorang muslim wajib dikhitan, dan khitan itu wajib buat laki dan perempuan. Jadi bukan laki doang yang dikhitan, perempuan juga dikhitan. Apa fungsinya? Laki-laki wajib dikhitan yang pertama untuk supaya bersih dirinya. Kalau laki-laki nggak dikhitan, mohon maaf, ketika dia buang air kecil, maka sisa-sisa air kecil itu masih ada di selaput itu. Ketika dia sholat berarti dia membawa najis dan sholatnya nggak sah. Sehingga wajib dikhitan supaya dia bersih dan ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam segi kesehatan, tadi dalam kacamata syariat, dalam kacamata kesehatan ternyata orang yang dikhitan jauh lebih sehat dari orang yang tidak dikhitan. Dan itu menurut penelitian orang-orang luar negeri, orang-orang non-muslim, dia teliti tentang khitan dan banyak yang masuk Islam dari hal itu. Banyak orang-orang non-muslim yang meneliti tentang kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam, dan itu menjadi hidayah buat mereka masuk dalam agama Islam. Ada yang meneliti tentang Al-Quran, akhirnya masuk Islam.
Ada yang meneliti tentang azan, ya masuk Islam. Dan ada pula yang meneliti tentang sunnah-sunnah Nabi. Kenapa kok orang kalau bangun tidur mesti cuci tangan dulu sebelum nyelepin tangannya ke kolam, sebelum masukkan tangannya ke bak? Itu ada sunnah-sunnahnya. Kita disunnahkan mencuci tangan. Ternyata di balik itu mereka teliti sesuai dengan logika mereka dan mereka masuk Islam. Begitu juga masalah khitan. Ternyata banyaknya orang-orang di luar sana, mereka mendapatkan penyakit-penyakit kelamin dan virus, serta akhirnya tertular kepada pasangannya sebab mereka tidak dikhitan. Na'udzubillahi min. Sehingga agama Islam menjaga daripada umat Islam sendiri untuk mendapatkan kesehatan dan juga diterimanya ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang wanita, mereka juga wajib dikhitan. Kenapa? Hikmah daripada khitannya seorang wanita itu, wanita kodratnya itu diberikan sesuatu yang besar dalam dirinya. Yang pertama rasa malu, yang kedua hawa nafsu. Itu kodrat wanita, udah jelas. Rasa malunya tinggi, hawa nafsunya juga besar. Sehingga dikhitannya seorang wanita untuk mengurangi daripada hawa nafsunya supaya dia bisa menjaga kehormatannya. Perempuan dikhitan untuk menjaga kehormatannya dan juga memiliki rasa malu yang tinggi, tapi yang jadi PSK masih banyak. Apalagi gak dikhitan. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ini adalah cara, ini adalah turut jalan untuk seorang wanita muslimah betul-betul bisa menjaga kehormatannya. Dengan dia khitan, dia kurangi hawa nafsunya, kemudian rasa malunya yang tinggi. Gak sampai di sana, untuk menjaga kehormatannya seorang wanita, wajiblah dia untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dia belajar ilmu agama, belajar hak-hak sebagai seorang wanita, seorang muslimah, sehingga bertambah imannya, bertambah takwanya, dia bisa menjaga kehormatan dalam dirinya. Ini daripada hikmah daripada khitan itu sendiri, sehingga ini kewajiban yang akhirnya ditunaikan. Tapi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sayang beribu sayang, untuk saat ini ternyata di negeri kita dari rumah sakit sudah tidak melayani khitannya perempuan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu saya punya anak 3 perempuan, 1 laki-laki. Anak pertama usia sudah 9 tahun. Ketika lahir di Bandung, saya tanya, anak saya sudah dikhitan belum, dok? Dokter bilang belum. Saya minta tolong dikhitan. Dokter masih melayani, rumah sakit masih melayani. Anak kedua usianya sekitar 5-6 tahun, lahir di Purwakarta. Ketika lahir anak saya perempuan, saya tanya, setelah saya azani, saya komatkan, kemudian saya tanya, anak saya sudah dikhitan belum, dok? Maka dokter mengatakan, oh mulai sekarang deh rumah sakit tidak melayani khitan perempuan. Dan kita sebagai orang tua tugasnya harus ikhtiar. Jangan terus kita mendapati ternyata hal semacam itu kemudian gak ada ikhtiar. Ikhtiar wajib. Sehingga saya tanya, di mana dokter yang masih melayani khitannya perempuan, anak kecil? Mereka masih melayani kalau di klinik. Saya bawa ke klinik. Setelah selesai keluar anak dari rumah sakit, saya bawa ke klinik, saya khitan anak saya. Begitu juga yang ketiga, dikhitan di klinik. Artinya kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan wajib tanya akan hak itu. Itu kewajiban untuk menjaga kita punya anak sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan inilah yang sudah dijalankan daripada menjadi syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjalankan sunnah Nabi, menjalankan syariat Nabi, bentuk kita cinta kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, merekalah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepadaku. Dan siapa orang yang sungguh-sungguh cinta kepadaku, merekalah orang-orang yang berhak masuk ke dalam sorga bersamaku. Maknanya bukti cinta itu bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi harus ada pembuktian. Pembuktian cinta kepada Allah dan Rasul mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan hakikatul mahabbah al-ittiba, hakikat cinta mengikuti. Kita ikutin, tampil, mencontoh. Kita cinta sama Rasulullah, ya contoh akhlak Nabi, contoh perangai Nabi, contoh apa yang disukai sama Nabi, sukain. Yang dibenci, dibenci. Kita cuma bicara cinta doang sama Rasul, tapi bukti nggak ada kok.
Banyak orang sekarang mengatakan saya cinta sama Nabi, tapi nggak punya bukti, nggak ada mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan mereka menduakan Sayyiduna Muhammad. Mereka lebih cinta sama orang-orang kafir yang nggak pernah sujud sama Allah. Ketika ada artis-artis Korea, mereka mengatakan cinta sama artis Korea, bajunya dibeli, pakaiannya dibeli, jogetnya diikutin, fashionnya diikutin, konsernya dihadirin, bayar mahal. Udah bayar mahal nggak? Bukan harga yang murah. Konser-konser mereka bayar mahal, rela. Dia nabung sampai kena emah. Dia nggak makan-makan, uang jajannya ditabung sampai buat nonton konser. Pembuktian dia betul-betul cinta sama idolanya, dan itu dibuktikan sama mereka. Pembuktian itu kenapa tidak kepada baginda Nabi Muhammad? Ini orang nggak pernah sujud sama Allah, orang kafir. Kita masih bisa membuktikan cinta kita sama mereka sampai begitu. Kenapa kita nggak sama baginda Nabi Muhammad? Nonton konsernya bayar mau, nggak teriak mahal, hujan-hujanan jadi. Ngaji gratis, dapat makan lagi, ada sungguhannya. Nggak ada yang mau ngaji. Ngomongnya cinta sama Nabi, sekali doa minta masuk surga. Tapi kita di sini nggak punya bukti cinta sama baginda Nabi Muhammad. Sunnah Nabi banyak kita tinggalkan. Bahkan kita malu pakai busananya Rasulullah. Kita malu pakai busananya umat Islam, identitas Islam kita malu. Berapa banyak orang-orang mengatasnamakan muslim-muslimah, tapi mereka pakai identitas orang-orang kafir. Dengan apa? Pakai busana-busana mereka, pakai pakaian mereka, gerak-gerik mereka diikuti. Kenapa tidak kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini perlu kita pahami juga. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Begitulah hakikatul mahabbah. Hakikat cinta mengikuti akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendefinisikan mengikuti adalah cinta? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dikatakan, katakan wahai Nabi, bila umat mencintai Allah, maka buktikan cinta dia kepada Allah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad. Ittiba' lin Nabi, mengikuti Nabi adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad menjadi bukti cinta kepada Allah, apa yang kita peroleh? Yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa hal yang pertama Allah lakukan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunin kesalahan kita. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha berkasih sayang. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkhitan adalah salah satu bentuk kita mengikuti Nabi, menjalankan syariat Nabi untuk mendapatkan cinta ilahi Rabbi. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Dengan khitannya seseorang, maka akan selamat, dia punya ibadah, sholatnya sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dirinya suci, karena termasuk daripada syurutus shalah dan juga furud daripada arkanus shalah, yaitu apa? Sucinya, tahara anin najasah fil badan wal makan, harus bersihnya dirinya dia dari najis, baik di badan, di tempat sholat, fithub, di pakaiannya. Ketika sudah suci baru sholatnya diterima. Tapi ketika orang tidak dikhitan, dia sholat, bajunya suci, tempat sholatnya suci, tapi dirinya belum suci, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga khitan menjadi wajib untuk diterimanya sholat wajib kita di hadapan Allah. Sehingga rumus di dalam fikih, kaidah fikih itu la yatimul wajib illa bihi fahuwan wajib. Tidak akan diterimanya kewajiban, tidak akan sempurnanya kewajiban itu kecuali dengan satu hal, maka hal itu ikut menjadi wajib. Contoh, sholat gak akan diterima kalau orang itu belum khitan, sehingga khitan itu menjadi wajib untuk sampainya sholat. Contoh, ada orang rumahnya tingkat 2, orang punya rumah tingkat 2, kemudian kita mendapatkan perintah untuk naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2 membutuhkan tangga, sehingga adanya tangga itu menjadi wajib untuk usul sampainya dia ke lantai 2. Begitu juga khitan, sholat itu wajib. Tidak akan bisa kita sholat dengan baik, tidak akan diterima sholat kita kecuali dengan adanya khitan. Maka khitan menjadi wajib untuk sampainya kewajiban sholat.
Nah ya ikhwan rahimakumullah, begitulah agama mengajarkan kepada kita, menjaga kita untuk menjadi orang yang pasrah diri kepada Allah, taat kepada Allah, betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan daripada apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam riwayat mengkhitankan daripada cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saat usianya 7 hari. Jadi lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain, usia 7 hari dikhitankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya khitan itu sebetulnya nggak ada waktunya. Kapan aja boleh. Mau di usia 7 hari itu bayi lahir, boleh. Usia 21 hari, boleh. Usia 40 hari, boleh. Usia 1-2 tahun, boleh. Usia 7 tahun, boleh. Yang penting khitan itu dijalankan. Karena ada juga sebagian riwayat ada yang mengatakan dhaif, walakin tetap daripada dhaif adalah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang satu sahabat kepada Rasul, masuk Islam. Wahai Nabi, saya masuk Islam. Kemudian Nabi mengatakan, baik, masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, Nabi mengatakan apa? Cukurlah rambut-rambut kekafiranmu. Maknanya disuruh tahallul, cukur, bersihkan dirinya dia untuk dibersihkan semua. Kemudian Nabi mengatakan, dan berkhitanlah. Dia dikhitan saat sudah dewasa. Sehingga dengan hadis ini menunjukkan bahwasannya khitan gak ada waktu yang harusnya kapan. Jadi kapanpun boleh, yang penting khitan dijalankan. Cuman ya kelebihan dan juga kelewatan. Kalau umur 80 baru khitan. Iya, di bapak-bapak bilang, wah katanya Habib ada hadis Nabi mengatakan Nabi Ibrahim dikhitan 80 tahun. Wah saya pengen ittiba deh 80 tahun dikhitan. Walhasil belum 80 tahun udah mati itu orang. Akhirnya belum khitan. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga inilah menjadi salah satu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga khitanlah anak idealnya saat usia belum balik. Paham ya? Khitanlah anak saat usia belum balik. Kenapa? Dipersiapkan. Jadi waktu usianya sudah balik, dia kalau sholat sah. Makanya khitan sebelum balik. Khitannya sebelum balik jauh-jauh hari deh. Umur 7 tahun dikhitan. Nah 7 tahun itu ketika dia sudah dikhitan, kita punya spare waktu. Untuk apa? Untuk memberikan ilmu sama dia. Ingat, kamu sudah dikhitan, nanti kamu akan balik, kamu punya kewajiban, kamu punya sholat harus betul, harus baik. Ini kewajibannya, ini ilmunya, ini rukunnya, ini syurutnya, ini furudnya. Ketika anak itu sudah diberikan ilmu-ilmu, teori-teori untuk sahnya sholat, sampailah dia masuk di waktu balik, sehingga dia sudah terkhitan, dia sudah punya ilmu daripada sahnya sholat, selamat dia punya hidup. Bahagia dia punya hidup karena taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang harus kita pahami baik-baik. Khitan saat usia dini untuk supaya anak itu kemudian ibadah kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan apa yang dijalankan oleh Haji Yono sebagai bentuk kewajiban dia kepada putra-putranya ini menjadi salah satu bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan putra-putranya menjadi putra yang soleh, dan putrinya menjadi putri yang soleha, dan keluarga besarnya menjadi keluarga besar yang soleh dan soleha, yang diberikan kedamaian, kerukunan, kebahagiaan, kebarokahan buat beliau-beliau dan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tohur, yang suci, menjadi orang yang lebih baik lagi, yang barokah dunia sampai akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sunnah Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.